Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik? Apa adik-adik sudah siap untuk belajar hari ini? Wah, ternyata adik-adik sudah siap untuk belajar ya. Apakah adik-adik tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar tentang metode pembelajaran. Sebelumnya, apa adik-adik sudah pernah mengetahui atau mendengar apa itu metode pembelajaran? Ternyata adik-adik belum tahu ya apa itu metode pembelajaran. Nah, agar adik-adik tahu apa itu metode pembelajaran, mari kita dengar penjelasan berikut ini ya. Apa itu pembelajaran? Jadi, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya ada hadis tentang metode pembelajaran. Nah, di sini ada hadis Sahih Muslim nomor 397 yang berbunyi, Haddatsani Muhammadun ibnu Musanna, haddatsana Yahya ibnu Sa'idin an Ubaidillah, qala haddatsani Sa'idu ibnu Abi Sa'idin an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala masjida fadakhala rajulun fasalla thumma ja'a fasallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faradda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arji fasolli fa innaka lam tusolli farja'a rajulu fasalla kama kana shalla thumma ja'a ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fasallama alaihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikas salam thumma qala arji fasolli fa innaka lam tusolli hatta fa'ala dhalika thalatha marwatin faqala ar-rajulu walladhi ba'athaka bil haqq ma uhsinu ghayra hadha 'allimni qala idza qumta ila sholati fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma sujud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan thumma al-dzalika fi sholatika kulliha, yang artinya Muhammad ibnu Musannah telah menceritakan kepadaku, Yahya bin Sa'id menceritakan kepadaku dari Ubaidillah beliau berkata, Sa'id bin Abi Sa'id menceritakan kepadaku dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, lalu masuk pula seorang laki-laki, kemudian dia sholat, kemudian dia datang dan mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menjawab salam. Beliau berkata, kembalilah dan sholatlah, sesungguhnya engkau belum sholat. Maka laki-laki itu kembali lalu sholat sebagaimana dia sholat sebelumnya. Kemudian dia datang kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepada beliau. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, Alaikassalam, semoga keselamatan atasmu. Kemudian beliau berkata, kembalilah dan sholatlah, sesungguhnya engkau belum sholat. Sampai laki-laki itu melakukannya sampai 3 kali. Lalu dia berkata, demi yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak mampu lebih baik daripada sholat seperti ini. Ajarilah aku. Beliau bersabda, jika engkau berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah bacaan Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah hingga engkau tu'maninah dalam ruku. Lalu angkatlah kepalamu hingga kamu berdiri lurus. Kemudian sujudlah sampai engkau tu'maninah sujud. Lalu angkatlah kepalamu hingga engkau tu'maninah duduk. Lalu lakukanlah itu pada semua sholatmu. Adapun kualitas sanad dan matan. Jadi hadis ini termasuk hadis sahih dan diriwayatkan oleh beberapa perawi termasuk Muhammad ibnu Musanna, Yahya bin Sa'id, dan Ubaidullah. Hadis ini dikatakan hadis sahih karena hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dan disandarkan pada Nabi Muhammad SAW.
Adapun penjelasan hadis Sahih Muslim nomor 397, yaitu menjelaskan bagaimana Nabi mengajarkan sholat kepada seorang sahabat yang belum bisa melakukannya dengan benar. Tampaknya, laki-laki di atas sholatnya terlalu cepat, tidak memperhatikan tu'maninah pada ruku, iktidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Nah, sholat yang seperti itu tidak sah ya, karena meninggalkan sebagian rukun yakni tu'maninah pada beberapa tempat tersebut. Sholat yang seperti itu diibaratkan makannya seekor burung atau ayam. Paruhnya diletakkan sekedar menangkap makanan tanpa ada diam sejenak. Adapun relevansi hadis dengan dunia pendidikan kekinian. Yang pertama, ada metode ceramah. Apa itu metode ceramah? Jadi, metode ceramah adalah sebuah bentuk interaksi melalui penerangan dan penuturan lisan dari guru kepada peserta didik. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan metode cara penyajian pelajarannya berbentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada murid atau sebaliknya. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan format belajar mengajar yang secara sengaja menunjukkan atau memperagakan tindakan, proses atau prosedur yang dilakukan oleh guru atau orang lain kepada seluruh atau sebagian siswa. Yang keempat, metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode pengambilan kesempatan kepada peserta didik, baik perorangan maupun kelompok, untuk dilatih melakukan proses atau percobaan. Yang kelima, metode drill. Metode drill adalah cara membelajarkan peserta didik untuk mengembangkan kemahiran dan keterampilan serta dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan. Berlatih merupakan proses belajar dan membiasakan diri agar mampu melakukan sesuatu. Dan yang keenam, metode diskusi. Metode diskusi adalah cara yang dilakukan dalam mempelajari bahan atau menyampaikan materi dengan jalan mendiskusikannya, dengan tujuan dapat menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku anak didiknya. Metode ini mempunyai keunggulan suasana lebih hidup, meningkatkan daya pikir dan kepribadian siswa seperti toleransi, demokrasi, berpikir kritis, serta objek. Selanjutnya, pelajaran yang dipetik dari hadis. Pertama, pentingnya tertib dalam sholat. Hadis ini memberikan instruksi yang sangat rinci tentang bagaimana melaksanakan sholat, menekankan pentingnya urutan dan tata cara yang benar. Kedua, rukun-rukun sholat. Hadis ini merinci rukun-rukun sholat seperti takbiratul ihram, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan tasyahud. Ini membantu umat Islam memahami unsur-unsur kunci dalam sholat. Yang ketiga, sunnah-sunnah sholat. Selain rukun-rukun, hadis ini juga mencakup sunnah-sunnah atau tindakan yang dianjurkan dalam sholat, seperti membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya dalam rakaat pertama dan kedua. Yang keempat, doa dan zikir. Hadis ini juga mencakup doa-doa yang dibaca selama sholat, seperti tasyahud akhir dan doa ketika sujud. Yang kelima, khusyuk dalam sholat. Dalam hadis ini Rasulullah memperingatkan tentang kekurangan khusyuk dalam sholat. Ini mengingatkan umat Islam untuk fokus dan merenung saat menjalankan ibadah ini. Yang keenam, kesempurnaan praktik sholat. Dengan memahami dan mengikuti petunjuk dalam hadis ini, umat Islam dapat mencari kesempurnaan dalam pelaksanaan sholat mereka. Penting untuk memahami bahwa hadis-hadis seperti ini adalah sumber penting bagi umat Islam dalam memahami tata cara melaksanakan ibadah sholat dengan benar. Sampai di sini apa kalian sudah paham? Semoga kalian bisa memahami materi yang tadi sudah dijelaskan. Tetap semangat belajar ya dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.